Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua, salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan untuk menentukan kepribadian mahasiswa menggunakan algoritma perseptron. Berikut hasil dari presentasi kami. Nama saya Dumariana Sialoho. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah jaringan syaraf tiruan atau yang disingkat JST merupakan suatu sistem komputasi di mana pada arsitektur dan operasinya dipahami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologis di dalam otak yang berupa bagian dari representasi buatan dari dalam otak manusia yang mencoba menstimulasikan suatu proses pembelajaran pada otak tersebut. Selama ini, banyak jaringan syaraf tiruan yang diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah tentang penentuan pola gizi, pengenalan suara, pengenalan pola, pengenalan sinyal, mendalami karakter guna pemahaman dokumen dan permasalahan lainnya. Yang kedua ada metode penelitian. Yang pertama, JST Perseptron menentukan kepribadian mahasiswa, mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai kriteria input yang akan dimasukkan ke dalam pola. Yang kedua, analisis pola input, pengelompokan kriteria yang sudah didapatkan pada pengumpulan data, di mana ada 23 input dan 4 output. Yang ketiga, training data JST Perseptron. Pada saat training atau data latih yang digunakan adalah per pola masukan yang akan diuji nantinya. Yang keempat, ada pengujian hasil setelah dilakukan training dataset. Maka langkah selanjutnya adalah menguji hasil prediksi kepribadian mahasiswa. Yang kelima itu ada kesimpulan. Pada tahap ini kita bisa mendeskripsikan dan mendapatkan hasil penelitian dan dibantu dengan output berupa grafik. Yang lalu ada arsitektur tipe kepribadian perseptron. Perseptron merupakan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dimanfaatkan terdiri dari node input berjumlah 23 pernyataan yang menjadi pilihan jawaban yang diisi oleh objek penelitian. Jumlah neuron input adalah satu buah yang mewakili jenis pola tipe kepribadian. Oke, saya Dian Aulia Sregar akan membacakan pengertian algoritma perseptron. Algoritma pelatihan digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan dengan cara mengajarinya contoh-contoh pola sampai jaringan syaraf tiruan mengenali pola tersebut. Jika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target, maka bobot harus diupdate sampai sesuai dengan target yang diinginkan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam perhitungkan algoritma perseptron. 1. Tahap initialization, mengidentifikasi nilai awal terhadap variabel-variabel yang dibutuhkan seperti nilai input X, nilai bobot W, nilai output Y, learning rate A, dan threshold 0. 2. Tahap activation, penghitungan angka aktual output. 3. Tahap wake training, yaitu proses berubahnya nilai bobot dan bias. 4. Tahap iteration, merupakan langkah akhir untuk pengujian. Yang ketiga ada analisa proses. Dalam analisa proses diperlukan penentukan data input, output, dan target. Analisa menggunakan algoritma perseptron. Berikut adalah proses perhitungan manual dalam penerapan jaringan syaraf tiruan dalam identifikasi kepribadian mahasiswa. Di sini ada data ke-1. Data input 1,0, target 0. Algoritma perseptron. Instalisasi W1 sama dengan W2 sama dengan W3 sama dengan W4 sampai W23 sama dengan 0. B sama dengan 0, A sama dengan 1, 0 sama dengan 0. 2. Hitung respon untuk unit output. 0 tambah 1, 0 tambah 0, titik 0 tambah 1, titik 0 tambah 1, titik 0 tambah 0, titik 0 tambah 0, titik 0, dan seterusnya. Fungsi aktivasi yaitu 1. Jika Y minus in lebih besar sama dengan 0, Y sama dengan 0 jika minus 0 lebih kurang kecil Y, 0. Minus 1 jika Y min in lebih kecil minus 0. 0,5 jika minus 0
lebih besar 1 atau 1. Perkenalkan, nama saya Sarwenda Kusuma Wardani. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelasi sebelumnya sama teman saya. Untuk yang ini data kedua, data inputnya yaitu 1,0, 1,0, 1,1, 1,1, 1,1, 0,1, 1,1, 0,1, 0,1,0, Nah, di sini targetnya itu -1. Algoritma perseptron itu sendiri adalah inisialisasi. Yang pertama itu W2, W5 kurang W7, W9 kurang W11, W13 kurang W23 sama dengan 0. W1, W3 kurang W4, W8, W12 sama dengan 1, B sama dengan 0, alfa sama dengan 1, theta sama dengan 0. Nah, cara menghitung respon untuk menilai outputnya yaitu 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 4. Nah, fungsi aktivasinya itu adalah 1 jika Y lebih besar dari 0, Y sama dengan 0 jika 0 lebih kecil sama dengan Y in lebih kecil sama dengan 0, 1 jika Y in lebih kecil dari minus 0, 0,5 jika minus 0 lebih besar dari 1. Nah, ini hasil aktivasi Y sama dengan 4, Y tidak sama dengan T, Y tidak sama dengan plus, karena plus sama dengan minus 1. Maka dilakukan perubahan bobot dan bias sebagai berikut. Nah, sama-sama halnya dengan data pertama tadi yang dilakukan itu secara berulangan. W1 yang baru sama dengan W lama ditambah alfa dikali plus dikali XI sama dengan 1 tambah 1 kali minus 1 kali 1 sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan W1, W2, W3, W4, W5 itu berulangan dilakukannya. Nah, setelah bobot baru didapatkan, maka akan dilanjutkan ke data berikutnya. Jika output tidak sama dengan target, Y tidak sama dengan plus, maka akan dilakukan perubahan bobot sampai didapatkan nilai output sama dengan target, Y sama dengan plus. B baru sama dengan B lama, ditambah alfa, ditambah plus, ditambah 0, ditambah 1 kali minus 1 sama dengan 1. Sama ya, yang dilakukan ke data yang ketiga itu dilakukannya sama-sama yang di langkah yang data ke-1, data kedua. Nah, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini adalah tim peneliti telah menyampaikan tujuan dan tata cara penelitiannya kepada objek penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian transparan di mana nama dari objek penelitian ditulis dalam kuesioner. Kuesioner itu ada pada jurnal atau artikelnya ya. Dengan kata lain, tidak ada pemberian kode sebagai pengganti nama objek penelitian. Oleh karena itu, semua informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data tentang objek penelitian dijamin kerahasiaannya. Perkenalkan, nama saya Catherine Destri Natalia Situmorang. Di sini saya akan membacakan
kesimpulan dari hasil presentasi kami. Pengelompokan tipe kepribadian mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer adalah 5 mahasiswa dengan kepribadian guardian, 11 mahasiswa dengan kepribadian artisan, 11 mahasiswa dengan tipe kepribadian idealis, dan 3 mahasiswa dengan kepribadian rasional. Tingkat performance adalah 0,5 yang mana dicapai pada epoch ke-100 merupakan hasil pengujian pertama melalui 2 pola baru. Ditemukan bahwa ketepatan data lebih baik dalam pelatihan yang menggunakan input sedikit daripada input yang banyak. Pada penelitian ini, dapat dilihat cara mengajar yang sesuai dengan kepribadian mahasiswa adalah pada tipe guardian. Mahasiswa menyukai pembelajaran yang detail, tepat, dan nyata. Tipe kepribadian artisan menyukai pembelajaran presentasi dan yang melibatkan aksi. Untuk tipe kepribadian idealis menyukai pembelajaran yang individu dan menulis esai. Tipe kepribadian rasional menyukai penjelasan yang didasarkan pada logika. Deskripsi dari keempat output tersebut memudahkan dosen untuk menilai anak didiknya dengan didukung penilaian secara soft skill, dan dosen lebih inovatif untuk mengembangkan cara mengajar sesuai dengan dominan atau gabungan kepribadian yang ada di dalam kelas. Demikianlah kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.